Halo, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Perkenalkan saya Nugra Putra Dewa, mahasiswa S1 dari PJJ S1 Akuntansi Unsia. Jadi kali ini saya akan memaparkan hasil kinerja saya atau merealisasikan ide bisnis saya di mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang dengan dosen Bapak Aditya Santoso. Jadi usaha yang saya pilih sebelumnya adalah berupa usaha di bidang jasa, terutama di industri kreatif atau industri wedding, adalah audio guestbook. Itu untuk perkenalan ulang, bukan perkenalan sih, untuk reminder ide bisnis saya itu apa. Jadi saya membuat jasa audio guestbook, yaitu sebuah jasa yang menyewakan layanan atau memberikan layanan buku tamu. Seperti kalau dulu buku tamu di dunia wedding kan menggunakan buku tamu kertas ya. Tamu menulis di kertas, nanti pengantin dapat melihat setelahnya. Nah, untuk ini audio guestbook itu menggunakan rekaman suara. Jadi tamu dapat memberikan ucapan segala macam melalui rekaman suara dalam bentuk device berupa seperti eh, telepon manual di zaman dulu. Lalu nanti pengantin akan dapat memutar ulang pesan-pesan daripada tamu itu. Nah, yang telah saya lakukan itu merealisasikan ide. Yang pertama, tahap pra itu berupa procurement, yaitu investasi awal saya sebesar 5,1 juta, terdiri dari dua device. Seperti di slide itu, untuk contoh device-nya saya beli langsung dari China waktu itu menggunakan aplikasi apa saya lupa itu, marketplace dari China, lalu membayar pajak-pajak dan segala macam itu. Lalu saya membeli signage, dekorasi, dan supporting equipment lain-lainnya dengan total biaya investasi sebesar 5,1 juta. Tahap kedua, saya menentukan produk dan pricingnya apa saja yang saya jual. Yang pertama ada paket basic, yaitu berupa uh, untuk event dengan skala kecil ya, dengan tamu kurang dari 100. Yang kedua adalah paket royal. Royal package ini hot marketnya lah. Jadi untuk acara-acara wedding segala macam dengan tamu di atas 100, dengan waktu standby untuk kami di event itu sekitar 2 sampai 4 jam. Yang selanjutnya untuk paket ship to you itu paket untuk dikirimkan kepada orang yang berada di luar kota, di luar jangkauan kita. Jadi kalau dia mau menggunakan jasa kita dan dia di luar jangkauan kita, bisa juga orang tersebut kita kirimkan device-nya jadi tanpa aser. Sedangkan kalau Royal Package itu ada petugas yang mendampingi di event tersebut. Lalu selanjutnya adalah proses jualan. Kita jualan marketing dari tiga cara. Yang pertama ada social media ads, dan kolaborasi. Jadi kita membentuk sosmednya kurang lebih seperti ini. Yang saya buat medianya ada menggunakan Instagram dan juga TikTok. Untuk sales personalnya, pertama saya testing the market itu menggunakan promotional job. Jadi saya kolaborasi dengan venue, dua dua wedding dengan venue, jadi memberikan uh, promo ke pengantin melalui kerjasama dengan venue. Yang kedua, saya ada satu kerjasama dengan micro influencer. Jadi saya collab dengan influencer dengan memberikan layanan jasa saya, dan dia memberikan semacam barter postingan untuk jasa saya. Dari tiga promotional jam tersebut, serta ditopang juga dengan marketing melalui sosial media menggunakan Instagram Ads, saya mendapat 7 event berbayar, yang dimana komposisinya terdiri dari 5 event wedding serta 2 event non wedding. Untuk event wedding ini lokasinya bervariasi, di Kota Bandung, ada di Kota Bandung, Bandung Timur, serta Lembang juga. Untuk yang event ini saya mendapatkannya melalui sosmed, pemasaran sosmed, dan event ini dilakukan di Jakarta di dua tempat dalam satu grup. Waktu itu event kerjasama dengan Holy Wings Group, itu di Holy Wings yang Peak dan Holy Wings yang di BSD. Ini dari 5 event wedding ini, mostly saya menjual royal package dengan
tambahan promo berupa diskon, average-nya mungkin sekitar sekali penjualan 1,2 juta. Sedangkan untuk yang events Holy Wings Group, waktu itu events berupa New Year's Eve, jadi events khusus. Saya jual untuk satu paketnya itu sekitar 2,4, jadi total untuk dua events di Holy Wings Group itu sebesar 4,8. Total revenue yang saya hasilkan dari 7 event, 7 pekerjaan tersebut, saya mendapatkan 11,1 juta. Dan selanjutnya ini adalah untuk perhitungan daripada penjualan tadi. Dari 11,1 juta, HPP untuk usaha saya itu total 3,4 juta. Itu yang paling utama adalah untuk gaji atau fee daripada Acer. Jadi Acer ini mostly saya selaku owner sendiri yang bertugas, tapi beberapa kali saya juga meng-hire freelance. Dari perhitungan tersebut mendapatkan gross profit 7,7 juta. Lalu terdapat juga operational expense seperti biaya marketing, Instagram Ads tadi. Ada juga perbaikan device kami sempat mengalami kendala dan segala macam itu sekitar 3 juta total operasionalnya, dan diperoleh profit sebesar 4,7 juta. Jadi hampir kurang lebih 90-92% dari uh, investment saya sudah kembali. Lalu apa saja yang bisa dievaluasi dari usaha saya? Yang pertama, usaha ini masih owner operated business. Jadi saya selain bertugas sebagai owner, saya juga mengerjakan marketing, editing, lalu desain serta aser itu sendiri. Jadi yang dapat diperbaiki, untuk sebelumnya juga saya masih belum jelas untuk ketika saya bertugas sebagai aset itu mendapatkan fee berapa. Jadi apa yang perlu ditinggalkan nantinya adalah standarisasi owner operational fee. Jadi misalkan saya bertugas sebagai aset nanti perlu mendapatkan bayaran berapa segala macam, itu perlu distandarisasi. Yang kedua, karena masih ketergantungan daripada saya, perlu meng-hire tim atau menggunakan freelance. Jadi ketika uh, saya seperti kemarin ada event-event uh, perpindahan tugas segala macam, bisnis ini tidak terpengaruh. Yang kedua yang perlu dikembangkan adalah marketing strateginya. Itu ada dua yang bisa dilakukan, yaitu sosmed improvement seperti peningkatan desain, konten segala macam, lalu targeted ads melalui IG. Jadi perlu mempelajari lagi bagaimana algoritma yang cocok untuk daripada promosi usaha saya. Yang selanjutnya bisa scale up menjadi video guestbook. Kalau tadi usaha saya masih audio guestbook menggunakan suara, jadi ada juga yang menggunakan video, jadi semacam rekaman video gitu. Bentuknya sama, device-nya seperti telepon, tapi video. Jadi apa yang tadi sudah dia dapatkan bisa reinvest ke device lainnya. Atau juga untuk peningkatan usaha scale up, menambah lini usaha berupa foto booth. Karena pernah ketika saya eh, bertugas sebagai aser, ada yang menanyakan apakah kami juga menyediakan foto booth, kurang lebih seperti itu. Jadi ada potensi di situ. Untuk selanjutnya partnership. Jadi selain daripada melalui marketing strategi yang tadi sosmed, kita juga partnership dengan vendor atau partnership dengan event-event. Jadi nggak hanya di wedding industry seperti event-event kreatif, kita juga bisa masuk situ. Jadi bisa menambah jangkauan daripada pasar kita. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya paparkan, yang telah saya lakukan daripada ide yang telah saya canangkan di UTS kemarin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.